Assalamualaikum, selamat datang di ZNZ Channel. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Khairun Nisa, 21 tahun, dan Abdul Umam, 23 tahun. Keduanya menikah karena saling mencintai. Mereka nampak bahagia walaupun hidup sederhana. Suatu hari, Nisa tiba-tiba merasakan mual dan disertai dengan terlambatnya haid. Bahkan, ia juga merasakan seperti layaknya orang yang mengidam. Suaminya yang pulang dari bekerja merasa heran dengan keadaan istrinya. Padahal tadi pagi saat ia berangkat bekerja, Nisa masih terlihat sehat dan bugar. "Sayang, kamu kenapa?" tanyanya cemas sambil memegang kening istrinya. "Nggak tahu mas, tiba-tiba aku merasa mual dan aku pengen banget makan buah salak," ucapnya lirih. "Salak? Ya sudah. Sekarang kamu bersiap, nanti mas mau ambil gaji. Biasanya di sana ada pedagang buah-buahan dan banyak jajanan lainnya. Nanti kamu pilih sendiri mau yang mana." "Beneran sayang?" ucap Nisa antusias. Uma mengangguk. Nisa merasa senang karena apa yang ia inginkan langsung dituruti oleh suaminya. Lantas ia berganti baju dan sedikit memoles wajahnya. Terlihat cantik namun tak terkesan berlebihan. "Sudah siap sayang?" Uma menoleh ke arah istrinya. "Siap mas," ucapnya sambil tersenyum. Kemudian mereka berangkat dengan mengendarai motor bututnya. Motor yang dulu dibeli Umam dengan hasil kerja di perkebunan kelapa sawit milik PT ternama. Setibanya di sana, Umam langsung mengambil nomor antrian untuk mengambil gaji bulanan. Diikuti oleh Nisa dari belakangnya. Setelah selesai, keduanya bergegas menuju ke tempat para pedagang. Banyak jajanan yang dijajakan di sana, seperti buah-buahan, bakso, es krim, dan lain-lain. Ada pula penjual pakaian, perabotan rumah tangga, dan masih banyak lagi. Binar bahagia terlihat dari raut wajah Nisa. Ia langsung menuju ke pedagang buah untuk membeli salak yang sangat diinginkannya. Dan ia juga membeli beberapa jajanan lainnya untuk dibawa pulang. Sepulang dari sana, keduanya langsung menuju ke bidan. Karena tadi sebelum berangkat mengambil gaji, Umam bercerita kepada kakak sepupunya tentang keadaan Nisa yang merasa mual dan juga terlambat datang bulan. Lalu sepupunya menyarankannya memeriksakan ke bidan untuk mengetahui kondisi Nisa yang sebenarnya. Karena ia yakin bahwa Nisa sedang mengandung. "Loh mas, kok kita kesini?" tanya Nisa yang heran melihat tempat yang dikunjunginya. "Iya, tadi mas cerita sama Mbak Rina kalau kamu lagi kurang enak badan. Kata Mbak Rina kemungkinan kamu hamil," Uma menjelaskan. "Tapi kalau ternyata aku nggak hamil gimana mas?" Nisa menunduk, raut wajahnya terlihat murung. "Nggak apa-apa sayang, kalau memang ini cuma sakit biasa ya diobati saja. Mungkin masih belum rezeki kita. Yuk kita masuk." Uma menyemangati dan langsung menggandeng istrinya mengajak masuk ke dalam. Sesampainya di rumah, Nisa langsung masuk ke dalam kamar. Ia menumpahkan air matanya yang sedari tadi ditahannya. Merasa kecewa atas hasil tes kehamilan tadi. Umam yang memarkirkan motornya, buru-buru ia masuk menyusul Nisa di kamar mereka. Karena ia tahu bahwa istrinya pasti sangat sedih dan kecewa. Umam lantas menghampiri istrinya yang menangis di atas ranjang. "Sabar ya sayang, mungkin sekarang masih belum waktunya kita memiliki momongan," ucap Umam memberi pengertian sembari memeluk tubuh istrinya. "Tapi kapan mas? Aku takut kamu berpaling dariku," ucap Nisa sambil terisak. "Jangan bilang gitu sayang, istighfar. Mungkin Allah ingin kita menikmati masa-masa pacaran dulu setelah menikah. Allah pasti sudah merencanakan sesuatu yang indah untuk kita," ujar Uma menyemangati istrinya. "Astagfirullahaladzim, terima kasih sudah menyemangati dan mengerti keadaanku mas," ucap Nisa seraya menghapus air matanya. "Iya sayang, ya sudah, sekarang kamu makan dulu. Setelah itu minum obatnya biar cepat sembuh."
pinta Umam yang kemudian mengecup kening istrinya. Seperti biasa, Nisa dan Umam setiap malam menghabiskan waktu berduaan saja di teras rumah dengan duduk di ayunan. Mereka bercengkrama dan terkadang berteleponan dengan ibu Nisa atau ibu Umam yang berada di pulau seberang, sekedar menanyakan kabar. Nisa yang sejak lama merasa tidak betah tinggal di rumah budenya, ia memberanikan diri untuk mengungkapkan keinginannya untuk pulang ke rumah mereka. "Sayang, kapan kita pulang ke Jawa? Aku kangen sama ibu." Seketika Umam terdiam dan menoleh ke arah istrinya. "Sabar dulu ya sayang, Mas tahu kalau kamu udah gak betah di sini. Tunggu tabungan kita mencapai target dulu. 1 atau 2 bulan lagi kita pulang ke sana." "Iya Mas, maaf kalau aku selalu menyusahkanmu." "Sayang, ini udah kewajiban Mas sebagai seorang suami. Mas gak keberatan kalau kamu minta pulang ke Jawa. Toh Mas juga kangen sama ibu," ucap Umam seraya membelai wajah istrinya. "Terima kasih ya sayang," ucap Nisa sambil tersenyum. "Iya sayang, kita masuk yuk. Sepertinya sebentar lagi mau hujan." Nisa mengangguk. Mereka langsung turun dari ayunan, membawa gelas bekas kopi dan masuk ke dalam rumah lantas beristirahat. Beberapa hari berlalu. Nisa yang tengah membantu budenya menjaga toko. Seperti biasa mereka mengobrol. Karena keduanya memang sangat dekat. Bahkan sudah dianggap seperti anaknya sendiri. "Duk, apa benar kalian akan pulang ke Jawa?" tanya budenya yang membuat Nisa kaget. Karena ia tak pernah bercerita tentang mereka yang akan pulang ke Jawa. "Bude, tahu dari mana kalau kami akan pulang ke Jawa?" "Suamimu yang bilang, Dok. Apa kamu gak betah tinggal di rumah Bude?" tanya budenya menyelidik. "Bukan begitu Bude, aku cuma kangen aja sama ibu di Jawa," jawab Nisa yang kemudian menunduk. "Dok, anggap saja budemu ini sebagai ibumu. Bude dan Pak D akan merasa kesepian kalau kalian pulang ke sana," ujar Bude Rahma yang memegang pundak Nisa. "Iya Bude, aku sudah menganggap Bude seperti ibuku sendiri. Tapi kami gak selamanya akan tetap tinggal di sini Bude. Kami juga punya rumah di sana. Insya Allah, kalau kami punya rezeki, kami pasti akan mengunjungi Bude. Dan nantinya kalau kami sudah pulang ke Jawa, Nisa pasti akan merindukan Bude," ucap Nisa yang kemudian memeluk budenya. 2 bulan kemudian, seperti janji Umam tempo hari, akhirnya mereka akan pulang ke kampung halaman. Namun 2 hari sebelum berangkat ke kampung halaman, tiba-tiba Umam sakit. "Mas, sebaiknya kita tunda dulu aja pulang kampungnya. Tunggu Mas sembuh dulu. Kasihan nanti Mas kecapean kalau masih tetap dipaksa. Aku masih sabar kok suruh nunggu beberapa hari lagi. Yang penting Mas sehat dulu," bujuk Nisa pada suaminya. "Apa-apa sayang, kita sudah terlanjur beli tiket bis. Nanti kalau kita gak jadi pulang uangnya bakalan hangus. Kan sayang buang-buang uang," Umam menjelaskan. "Tapi Mas..." "Sudah, tenang aja. Mas sudah mendingan kok," ujar Umam meyakinkan istrinya. Kini tibalah saatnya jadwal keberangkatan Nisa dan Umam ke Jawa. Keduanya berpamitan dengan Bude, Pak D, dan kakak-kakaknya. "Bude, Pak D, Mbak, Mas, maafkan kami kalau ada salah selama tinggal di sini. Maafkan kami sudah merepotkan kalian selama ini. Terima kasih atas semua kasih sayang kalian untuk kami. Kami akan selalu merindukan kalian," pamit Umam yang kemudian bersalaman kepada semuanya. Begitu pula dengan Nisa. "Iya Umam, Nisa, hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan," ucap Bude Rahma seraya menatap keduanya. Setelah mengucapkan salam, Umam dan Nisa langsung berangkat menuju agen bis dengan diantar oleh Pak Dejuki. Setelah beberapa hari di perjalanan, akhirnya mereka tiba di kampung halaman. Ibu Zainab yang sedari tadi menunggu kedatangan mereka,
menyambut hangat dan memeluk keduanya. Lantas membawa masuk barang bawaannya dan bergegas untuk membersihkan diri. Setelah Umam dan Nisa mengisi perut mereka, sejenak mengobrol dengan Ibu Zainab. Alhamdulillah, akhirnya kalian sampai juga, Nak. Bagaimana keadaanmu sekarang, Mam? Tanya Bu Zainab kepada anaknya, Umam. Alhamdulillah udah lebih baik, Bu. Karena Nisa selalu mengingatkanku untuk minum obat. Ucap Umam seraya melirik istrinya. Iya, Bu. Kadang Mas Umam kalau nggak diingatkan suka lupa minum obat. Ucapnya mengulas senyum. Ya sudah, kalian pasti capek. Lebih baik sekarang beristirahatlah. Iya, Bu. Jawab Umam. Keesokan harinya, Nisa menelpon ibunya, mengabarinya bahwa mereka sekarang sudah berada di Jawa. Maaf Ibu, kemarin aku nggak sempat mampir dulu ke sana. Soalnya Mas Umam sedang kurang sehat. Jadi langsung pulang menuju rumah kami. Insya Allah lain waktu aku dan Mas Umam akan main ke sana. Ucap Nisa di sambungan telepon setelah mengucapkan salam. Ya sudah, nggak apa-apa, Nduk. Yang penting Umam sehat dulu. Kamu juga jaga kesehatanmu dan jangan banyak pikiran. Ucap Bu Yusra. Kemudian mereka mengobrol di sambungan telepon, mencurahkan rasa rindu yang teramat dalam. Karena memang sudah setahun mereka tak bertemu. Nisa yang tadinya berniat ingin mampir sejenak ke rumah ibunya, namun tak tega melihat keadaan suaminya yang saat itu tengah sakit. Akhirnya mereka memutuskan untuk langsung pulang ke rumah mereka. Beberapa minggu kemudian, Bu Zainab menyuruh anak dan menantunya ke dukun pijat yang cukup terkenal di sana. Upaya berikhtiar untuk mendapatkan momongan. Lantas Nisa dan Umam berangkat menuju ke sana. Nduk, sebenarnya kalian ini bisa punya momongan. Tapi sabar dulu ya, Nduk. Sepertinya ini butuh waktu yang cukup lama. Itu hanya perkiraan Mbah saja, Nduk. Selebihnya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya mengangguk mengerti dan kemudian berpamitan. Setibanya di rumah, Bu Zainab menanyakan tentang Nisa yang dipijat tadi. Bagaimana, Nak? Bu Zainab penasaran. Kata Mbah Minah, Nisa bisa hamil. Tapi kemungkinan membutuhkan waktu yang lumayan lama. Katanya uritan keturunan Nisa ini jeru atau dalam. Jadi harus lebih bersabar lagi. Papar Umam kepada ibunya. Bu Zainab menghampiri menantunya lalu memeluknya. Enggak apa-apa, Nduk. Bersabarlah dan teruslah berdoa. Sebab Allah pasti sudah merencanakan sesuatu yang indah untuk kalian. Iya, Ibu. Maafkan Nisa yang masih belum bisa memberikan cucu untuk Ibu. Ucap Nisa sambil terisak. Sudah, Nduk. Jangan nangis. Jangan terlalu dipikirkan. Ibu gak buru-buru meminta cucu pada kalian. Ujar Bu Zainab seraya menghapus air mata menantunya. Keesokan harinya, Umam mendapat kabar dari temannya bahwa di Bali sedang ada lowongan pekerjaan. Lantas ia memberitahukan kepada istri dan ibunya perihal ia yang akan kembali merantau. Dek, apa kamu juga mau ikut Mas merantau lagi? Kebetulan ada lowongan juga untuk wanita. Kalaupun gak kerja juga gak apa-apa, biar kamu gak kepikiran terus soal momongan. Ujar Umam. Beneran Mas, aku boleh ikut? Ucap Nisa antusias dan dijawab anggukan oleh suaminya. Bagaimana, Bu? Mungkin besok pagi kami berangkat. Tanya Umam pada ibunya. Iya, Nak. Kalian berangkat saja. Ibu hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk kalian. Ucap Bu Zainab pada kedua anaknya. Setelah berkemas, esok harinya mereka langsung berangkat ke Bali. Bersambung. Wassalamualaikum.